lanjutkan untuk mencari titik berat pada dimensi 2. Dimensi 2 itu berupa bidang. Dimensi 2 itu bidang. Nah, kalian mencari titik berat pada dimensi 2 pada bidang sudah punya pengalaman kemarin pada praktikum titik berat. Kemarin praktikum titik berat itu yang kalian hitung itu adalah pada bidang. Sehingga yang bentuknya kalian kemarin begini, nah begini, itu kita sebut kalau ini bidang adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kalian kemarin menghitung pada saat di setiap jari-jari tertentu, kalian menghitung berapa titik beratnya dan di mana titik beratnya. Untuk setengah lingkaran titik beratnya ini tidak di tengah-tengah, tapi di suatu tempat ini adalah titik beratnya, dan di suatu tempat ini adalah ini kita akan menghitung Y-nya. Dan ini adalah jari-jarinya, ini jari-jarinya. Jadi nanti Y-nya di sini adalah, jadi titik beratnya di mana? Di titik Y dari alas, ini adalah alas, ini alas. Y-nya itu adalah 4R per 3Pi. Pi-nya udah tahu ya, Pi-nya itu adalah 3,14 atau 22/7. Ini untuk setengah lingkaran. Nah, kalian kemarin waktu praktikum dengan rumus mendapatkan nilai dari 4R per 3Pi dari pengukuran berapa yang kemarin kalian ukur dari sini ke sini. Di situ kalau ada perbedaan, disitulah perbedaannya kita hitung dalam KSR. Maka yang dinilai adalah KSR kamu berapa. Dengan menggunakan rumus ini dan dengan mengukur dari alas setengah lingkaran ke Z-nya. Itu ya untuk setengah lingkaran. Yang kedua, kemarin kalian menghitung titik beratnya pada segitiga. Ini kita sebutnya segitiga. Segitiga. Kalau bidang disebutnya segitiga. Di mana? Ini bengkok nggak? Bengkok banget nggak? Kalau bengkok banget ibu betulkan. Jadi segitiganya kemarin yang kalian hitung adalah segitiga sama kaki waktu praktikum. Kita cari diagonalnya. Kita cari diagonalnya. Maka inilah yang disebut dengan Z-nya. Titik beratnya ada di situ. Sedangkan dari sini ke sini yang disebut Y-nya, ini alasnya ya. Alasnya itu dari bawah, alasnya, ini Y-nya, di mana Y-nya itu adalah 1/3 kali tinggi. 1/3 kali tinggi. Sebelum Ibu lupa, maka nanti pada saat memasukkan rumus, kalian harus, ini kan bidang. Ini bidang, kalau bidang harus dicari juga A-nya. A itu apa? Luas. A itu luas. Luasnya setengah lingkaran adalah luas setengah lingkaran, berarti setengah kali Pi R kuadrat. Ini luasnya. Ini adalah Z-nya. Kemudian kalau kerucut, A-nya luasnya adalah kerucut luasnya kerucut. Apa ini? Segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu ya segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Satu lagi kalau bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini namanya persegi. Persegi. Maka kita ambil diagonalnya. Ini adalah Z-nya. Maka Y-nya dari sini ke sini adalah setengah kali tinggi. Dan luasnya adalah panjang kali lebar. Ini kalau satu persatu bentuk atau dimensi 2, bentuk dimensi 2, sebenarnya ada lengkungan, hanya sekedar busur. Jadi tidak hanya setengah lingkaran aja, tapi busur juga ada. Tapi yang Ibu ambil hanya 3 bentuk saja. Bentuk-bentuk yang lainnya untuk dimensi 2 ada di buku paket. Tapi yang Ibu ambil untuk perhitungan adalah hanya 3 bentuk saja. Setengah lingkaran, segitiga, dan persegi. Demikian untuk dimensi 2 per bidang. Bagaimana kalau kita gabung? Misalkan kita gabung antara segitiga dengan persegi. Kita gabung misalnya lingkaran dengan lingkaran lagi boleh. Kita gabung antara lingkaran dengan segitiga.
Maka untuk mencari titik beratnya, kalau gabungan mencari titik beratnya itu tetap Z, X, Y. Kita harus mencari X-nya dengan rumus tinggal mengganti tadi L panjang, sekarang luas. A1 X1 ditambah A2 X2 dibagi, kalau gabungan ini bisa seterusnya, dibagi A1 tambah A2 dan seterusnya. Begitu juga Y-nya, A1 Y1 ditambah A2 Y2 ditambah dan seterusnya dibagi dengan A1 tambah A2 dan seterusnya. Ibu kasih contoh. Misalkan digabung ya. Kalau gabungannya misal bikin rumah katanya yang paling mudah. Maka ini bidang 1 tambah bidang 2. Ini ditambah. Tapi kalau ini misalnya segitiganya masuk ke dalam kayak gini. Nah, kayak gini. Ini bolong, ini gini, ini bolong. Maka kalau ini ditambah, ini plus, ini bidang 1 dengan ditambah bidang 2. Tapi kalau yang ini bidang 1 dikurangi bidang 2. Kalau ini bidang 1, ini bidang 2. Ada bedanya? Kalau ini yang ke atas, ini yang ke bawah. Kalau yang ke atas tambah. Kalau yang ke bawah, ini. Kalau yang ke atas ini tambah. Tapi kalau yang ke bawah ada yang bolong. Ini minus. Ini minus juga. Untuk jelasnya, mari kita lihat contoh. Sekarang, seperti yang tadi disampaikan di yang tadi Ibu jelaskan di dimensi 2, bahwa sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya ini tercantum seperti ini. Kita lihat letak titik berat tersebut terhadap PQ adalah, yang dicari dari gambar ini adalah di mana letak titik berat. Ini contoh untuk dimensi 2. Ini ada persegi. Cuman persegi ini dibolongkan atau bentuknya seperti ini. Jadi seolah-olah persegi ini kemudian dipotong dengan bentuk yang segitiga. Nah, dari sini ke sini kalian lihat ya ukurannya ya. Dari sini ke sini R ke Q adalah 40 cm. Dari S ke ini ya, ke pusat yang ini, ke potongan ini adalah 30 cm. Berarti ini sisanya 10 cm. Kemudian alasnya juga 40 cm. Ini pertanyaannya letak titik berat terhadap PQ. Terhadap yang bawah. Berarti yang dicari adalah Y-nya. Nah, di mana letak titik berat dalam sumbu Y? Karena terhadap titik PQ. Kalau terhadap titik SP, berarti yang dicarinya ke arah sumbu Y. Ini kalau PQ terhadap sumbu X. Nah, ini kalau tidak ada 0,0-nya, berarti 0,0-nya di sini. Kalau dilihat sepintas, titik beratnya karena ini bolong, berarti di sekitar ini. Nah, ini itu berapa? Dari sini ke sini itu Z-nya, atau ini Z-nya, dan Z-nya, ini Y-nya, berarti Y-nya berapa? Mari kita hitung ya. Yang pertama adalah kita akan menggambarkan, kalau ini bidang 1, ini bidang 2, berarti diagonal bidang 1 yang mana? Diagonal bidang 1. Diagonal bidang 1 kan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, anggap ya, karena ini di tengah-tengah dari ketinggian itu kan 20. Kalau dari sini ke sini 10, berarti ini 10 lagi, ini adalah Z1. Itu Z1. Dimana Z1 itu adalah setengah kali tinggi. Jadi setengah kali 40 sama dengan 20. Nah, itu Z1, 20. Kemudian, karena ini bidang, kita ngitung dulu A1. A1-nya itu persegi itu panjang kali lebar, berarti sama dengan ini bidang 1 ya, bidang 1 panjang kali lebar 40 dikali 40. Jadi sama dengan 1600 cm kuadrat. Itu untuk bidang 1. Sekarang bidang 2. Bidang 2 alasnya ini kan di atas. Alas segitiganya di atas. Berarti Z2-nya ada di sini. Z2-nya ada di situ. Nah, kalau Z2-nya ada di sini,
Berarti Z2 itu kan sepertiga tinggi. Jadi sepertiga tinggi Y-nya adalah, nah dari sini ke sini kan 20. Itu untuk Z1. Z2-nya dari sini, dari alas ya. Kalau dari alas dari atas. Berarti sepertiga tingginya 30. Berarti ini 10 cm. Kalau sudah ketemu Z2, ketemu Z1, kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus bidang. Tapi di sini kita hitung dulu kan, sebelum masuk ke rumus. Z1-nya, Z2-nya sudah ada, tinggal kita ngitung A2. A2 itu berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? 40 alasnya. Tingginya berapa? Tinggi segitiga. Tinggi segitiganya 30, jadi ini 600 cm kuadrat. Masukkan ke rumus. A1Y1 ditambah kurung min A2 Y2 dibagi A1 min A2. Kenapa minus? Ini kenapa minus? Kenapa ini minus? Kan harusnya tambah boleh nih gini. Cuman ininya minus kan? Karena bolong. Karena itunya bolong. Jadi ininya plus minus. Jadi A1-nya 1600. Y1-nya mana yang disebut Y1? Ya di sini kita tulis Y1. Y1 itu berarti dari 0,0 koordinat 0,0 sampai ke Z1. Berarti dari bawah ke atas 40 dikurangi 20. Jadi 20 ya, karena tengah-tengah. Z1 itu tengah-tengah. Kalau tengah-tengah, kamu bisa lihat gambar, Y1-nya 20, jadi kasih di sini 20. Min A2-nya 600. Y2-nya dari bawah ke Z2. Dari 0 ini, lihat ya, dari 0 ini ke Z2. Dari sini sampai sini 40 dikurangi 10, jadi 30. Y2-nya 30. Jadi dibagi A1 1600 kurangi A2 600. Jadi ininya buang ya. Nah, ini coret, 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 coret. Jadi 16 kali 20, 320 dikurangi ini kali ini 180 dibagi ini 10. Coret, 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 32 kurangi 18, 14 cm. Jadi jawabannya di B. Itulah contoh untuk dimensi 2. Nah, untuk latihan soal, ini latihan soal. Kamu kerjakan latihan soal. Ibu punya ukuran seperti ini, Ibu balik ya. Nah, ini Ibu punya seperti ini. Sama aja, tinggal kamu balikin aja. Ini pekinya di sini ya. Pekinya di sini biar sama. Kemudian ini tengah-tengahnya ada di sini, 0,0-nya ada di sini. Kemudian ini ukurannya dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini 12. Berarti ini 20 ya. Kemudian alasnya 4. Jadi dari sini ke sini alasnya 4. Nah, silahkan. Di manakah letak titik berat? Letak titik berat. Kamu harus, kalau bisa kamu gambarkan di mana letak titik berat dari gambar ini. Yang 14 juga kamu gambarkan di mana 14 itu letak titik beratnya. Kalau dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 10, berarti 14 kurang lebih ada di sini. Nah, kurang lebih 14 itu ada di sini. Nah, ini yang harus kamu gambarkan. Yang namanya 14 dari sini ke sini. Demikian contoh dan latihan soal dimensi 2.